Halo konco, video ini merupakan video lanjutan dari komik Cina yang berjudul Tuan Kutukan Tertinggi. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Begini ceritanya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Setelah proses pelelangan pertama yang berhasil dimenangkan oleh ayah dari Zugen ini, slide dibuka dengan memperlihatkan pembicaraan antara Yelin dan Ling Yu. Yelin menyarankan agar Ling Yu mengajukan penawaran untuk gulungan skill yang cocok dengan job atau kelas yang dimiliki olehnya. Di sini kita akhirnya mengetahui jika Ling Yu memiliki job atau kelas sebagai Sword Master of Shadow dengan rank A. Kemudian tidak lama berselang, pelelangan kedua pun diumumkan, di mana kali ini item yang dilelang merupakan sebuah item yang sangat langka. Berbentuk cincin, item itu bernama Emperor Dragon Rui. Item ini dapat meningkatkan atribut spiritual sebesar 30 dan dilengkapi dengan skill pasif yang dikenal sebagai Dragon Position. Lalu untuk harga awalnya adalah 2 juta dan setiap kenaikan tawaran minimal 100.000. Di tengah-tengah proses tawar-menawar, Yelin berkata jika item ini akan sangat berguna dan menyuruh Ling Yu untuk mengajukan penawaran. Kemudian, setelah menyampaikan apa yang dikatakan Yelin ke ayahnya, ayah Ling Yu langsung saja membuka penawarannya di angka 8 juta. Ketika hitung mundur penawaran akan segera berakhir di angka 8 juta, tiba-tiba saja Kensen muncul dengan mengajukan penawaran sebesar 10 juta. Kensen yang tiba di sana kemudian menyapa Tuan Ji, atau tidak lain adalah ayah Ling Yu. Sedangkan di sisi Yelin melihat kedatangan Kensen, ia lalu berusaha untuk menyembunyikan keberadaannya. Sementara itu, Tuan Ji di sini sudah mulai berdebat dengan Kensen. Tuan Ji berkata, "Apa grup Jiku pernah menyinggungmu? Bisa kau jelaskan apa maksudmu dengan ini, Kensen?" Menanggapi, Kensen berkata, "Apa? Jelaskan, kau membunuh anak buahku dan kau ingin aku menjelaskan sesuatu." Mendengar itu, Tuan Ji lalu berkata lagi, "Kensen, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, tapi kalau kau cari masalah, grup Ji tidak akan tinggal diam." Setelah mengatakan hal tersebut, Tuan Ji lalu mengangkat lagi tangannya dan kembali melakukan penawaran sebesar 12 juta. Kensen yang tidak terima dengan perkataan Tuan Ji kemudian berkata, "Baiklah Tuan Ji, aku terima tantanganmu. Ayo kita lihat siapa yang akan bertahan sampai akhir." Setelah perkataan itu, Kensen kemudian pergi dari sana. Di sini kita mengetahui dari percakapan Kensen dan juga anak buahnya, jika ada seorang saksi mata yang melihat setelah kejadian Yelin yang membantai bapak-bapak penjual organ tubuh sebelumnya, mobil keluarga Tuan Ji datang menjemput Yelin dan membawanya ke kediaman Tuan Ji. Lalu, kejadian panas di tempat pelelangan itu ditutup dengan menampakkan sosok Kensen yang terlihat sangat marah dengan sebuah perkataannya yang berbunyi seperti ini, "Baiklah Tuan Ji, jangan salahkan aku kalau aku membantai seluruh keluargamu." Kemudian dari sini slide langsung berpindah. Pelelangan sudah selesai dan kita akan dibawa ke sebuah ruangan di mana Yelin dan Ling Yu berada. Dari pelelangan tersebut, Yelin berhasil mendapatkan beberapa item dan equipment yang sangat bagus. Yang pertama adalah Azure Thundering dengan atribut yang dapat meningkatkan spiritual sebesar 15 dan memiliki spesialisasi dengan elemen petir. Kemudian Molten Moon Necklace dengan atribut kekuatan spiritual meningkat 200. Lalu Dual Yin Yang Bracelet dengan atributnya meningkatkan spiritual sebanyak 40 dan jika digunakan secara bersamaan, healing factor akan meningkat. Dari ketiga item itu, Yelin sangat suka dengan item Dual Yin Yang Bracelet. Selain beberapa item, mereka juga berhasil memenangkan pelelangan berupa sebuah pedang. Pedang itu bernama Starfall Fracture, di mana atributnya meningkatkan kekuatan sebanyak 300. Dan jika digunakan di bawah cahaya bintang, itu bisa ditingkatkan lagi sebanyak 100. Yelin sangat suka dengan pedang ini, sebab pedang ini sangat cocok dengan Forbidden Cruise Reverse Punch Sword teknik miliknya. Untuk penjelasannya, teknik ini akan mengorbankan 1 tahun sisa hidupnya. Setiap kali memberikan damage dengan pedangnya, damage pedang akan berlipat ganda. Dan ini bisa di-stack hingga maksimal 99. Lalu menutup scene ini, Yelin berkata,
Ling Yu. Dengan senjata dan semua item ini, kita tidak akan terkalahkan dalam ujian mendatang. Kemudian, dari sini kita akan berpindah lagi. Dan kali ini kita akan pergi mandi. Benar-benar mandi. Komikus kita dengan bangga membuat gambar Zugenini yang sedang mandi. Tentunya tidak lengkap rasanya jika mandi tanpa menggibah orang lain. Zugenini sangat tidak bisa percaya jika keluarga Ji mau mengeluarkan uang sampai 100 juta lebih hanya untuk seorang Yelin. Ia berpikir jika Yelin pasti memiliki rencana rahasia di balik semua ini. Asik-asiknya mandi, tiba-tiba pembantu kurang ajar ini datang. Dengan polos, pembantu bejat ini kemudian berkata, jika Nona Liu sudah tiba, dan ia juga membawa seseorang yang katanya memiliki informasi tentang orang yang Zugenini cari. Mendengar informasi tersebut, sang Elsie kita dengan ramahnya lantas berdiri dari bak mandinya, menutupi tubuhnya dengan hanya sehelai handuk kecil. Ia lalu berkata ke pembantu yang hoki itu, "Suruh mereka menungguku di ruang tamu. Aku akan segera ke sana." Kemudian setelah itu slide langsung berpindah ke ruang tamu, di mana Zugenini yang sudah selesai dengan kegiatan mandinya terlihat sudah berada di sana. Tanpa banyak basa-basi, Yan Wei kemudian memperkenalkan seseorang yang ia bawa. Dia adalah Inspektur Huang dan dia memiliki informasi tentang Ling Ye. Begitu katanya. Sebelum kita lanjut, saya ingin memperjelas tentang nama karakter dalam cerita ini. Agak ribet memang penamaan Cina ini, jadi kalian jangan sampai salah mengenali karakternya. Ada Ling Ye, ada Ling Yu. Ling Ye adalah Yelin, sang tokoh utama kita. Ia menggunakan nama Ling Ye untuk mengelabui Zugenini saat di dalam Secret Realm pemula tempo hari. Sedangkan Ling Yu adalah dompet berjalan Yelin. Dia anaknya Tuan Ji dari keluarga Ji. Maaf sebelumnya tentang ini konco. Jujur saja saya sendiri yang merekap ceritanya juga sedikit bingung dengan nama-nama karakternya. Jadi cukup saya saja yang bingung. Jangan sampai kalian juga ikut bingung. Oke konco, lanjut kita. Setelah Yan Wei memperkenalkan Inspektur Huang kemudian berkata jika ia memiliki informasi mengenai orang yang dicari Zugenini. Namun sayangnya itu bukanlah kabar baik. Inspektur Huang lalu melanjutkan, jika terdapat sebuah pertanian yang terbakar habis, banyak yang tewas dalam kebakaran itu. Ditemukan juga sisa-sisa api di lokasi kejadian. Kemudian dari hasil pelacakan itu mengarah ke Ling Ye. Mendengar informasi tersebut, tentu saja Zugenini sangat tidak terima. Ia tidak percaya jika Ling Ye dituduh seperti seorang psikopat. Yan Wei yang juga berada di sana kemudian mencoba untuk menenangkan Zugenini. Inspektur Huang kemudian menambahkan sesuatu. Jika terdapat seseorang lagi yang juga menemukan informasi lain tentang Ling Ye, dan Inspektur Huang ingin mengkonfirmasi apakah Zugenini juga mengenal orang yang ia maksud. Menanggapi itu, Zugenini kemudian bertanya tentang siapakah orang itu. Dengan tenang, Inspektur Huang kemudian berkata, orang itu adalah Yelin. Menurut hasil penyelidikan kami, ada kemungkinan besar bahwa Ling Ye yang Anda cari sebenarnya adalah Yelin. Tentu saja Zugenini menentang informasi tersebut. Ia masih tetap pada pendiriannya jika Yelin bukanlah Ling Ye. Sebab menurut Zugenini, Yelin hanyalah seorang pengecut yang hanya bisa lari dari serangan monster. Dan mustahil Yelin bisa menggunakan Hellfire. Melihat cara Zugenini memberikan jawaban, Inspektur Huang kemudian menggunakan kemampuannya, di mana matanya dapat mendeteksi kebohongan. Lalu, setelah memastikan semua informasi dari Zugenini, Inspektur Huang lalu berpamitan. Sampai di sini saya mau sedikit menjelaskan beberapa hal lagi. Saya yakin kalian pasti bingung bagaimana bisa Inspektur Huang mengetahui informasi tentang Ling Ye dan juga Yelin. Jadi begini konco, Zugenini yang masih sangat penasaran dengan Ling Ye sebenarnya sudah menggunakan pengaruh ayahnya untuk mencari informasi tersebut. Bahkan informasi itu juga masuk ke pihak keamanan. Untuk kasus pembantaian di sebuah pertanian itu bukanlah sebuah karangan. Itu benar-benar terjadi. Namun pelakunya masih belum diketahui. Hanya bukti jika tersangka pengguna Hellfire yang menjadi petunjuknya. Dan pihak keamanan menaruh curiga kepada sosok yang disebutkan sebagai Ling Ye. Itulah tujuan Inspektur Huang datang bertemu dengan Zugenini. Tujuannya hanya mau mengkonfirmasi apa benar Yelin itu adalah Ling Ye.
Jadi intinya Yelin dicurigai sebagai pelaku pembantaian. Oke konco, kita lanjut lagi ke cerita inti. Setelah serangkaian cerita di kediaman Zugen ini, kita akan dibawa melihat kegiatan apa yang akan dilakukan oleh Yelin dan Lingyu. Terlihat mereka berdua mendatangi sebuah tempat dan tempat itu merupakan sebuah fasilitas latihan. Lingyu mengajak Yelin ke sana dengan tujuan untuk mengetes kemampuan apa yang bisa dihasilkan oleh semua item dan equipment yang sudah mereka dapatkan dari pelelangan. Di sini, operator fasilitas latihan menyarankan agar Yelin menggunakan fasilitas latihan yang sesuai dengan levelnya saat ini, dan tingkat kesulitan yang disarankan adalah di bawah level 20. Mendengar arahan tersebut, Yelin kemudian meminta agar level kesulitannya dinaikkan atau berada di level 40 ke bawah. Karena pembeli adalah raja, operator tempat latihan hanya bisa mengiyakan permintaan tersebut, dan ia meminta agar mereka menunggu sebentar dan ia menyiapkan tempat latihannya. Tidak lama kemudian, Yelin akhirnya bisa memasuki tempat latihan itu, dan di sana Yelin harus berlatih dengan melawan para boneka khusus yang tentunya jumlahnya sangat banyak. Karena tempat itu tidak terdapat kamera, Yelin pun bisa menggunakan seluruh kemampuannya sepuasnya. Dengan tingkat level kesulitan 40, itu bukanlah apa-apa untuk Yelin. Ia mampu membantai seluruh boneka itu dengan sangat mudah. Dari menggunakan skill sampai menggunakan pedang yang ia dapatkan dari pelelangan, semuanya ia lakukan. Dan hasilnya adalah latihan yang kurang menantang didapatkannya. Tidak lama berselang, Yelin akhirnya keluar dari tempat latihan tersebut. Di sana, Lingyu dan operator sudah menunggunya. Yelin lalu berkata, "Ngomong-ngomong, aku tidak perlu mengganti barang-barang yang aku rusak di dalam ruang latihan itu kan?" Mendengar perkataan tersebut, sang operator kemudian berkata, "Kau pasti bercanda. Kalau kau yang level 16 bisa menghancurkan apa saja yang ada di ruang latihan level 40 itu, berarti kualitasnya tidak sesuai standar. Bagaimana kami bisa memintamu untuk ganti rugi akan hal itu?" Mendapatkan jawaban tersebut, Yelin kemudian mengajak Lingyu untuk segera bergegas pergi dari sana. Di sini, operator fasilitas latihan kemudian mengecek tempat latihan yang sebelumnya Yelin gunakan, dan alangkah terkejutnya ia melihat seluruh fasilitas yang ada di dalam sana telah hancur. Dari tempat latihan, kita akan berpindah lagi ke kediaman keluarga Ji. Terlihat dua orang pengawal di sana, dan tanpa mereka sadari, tiba-tiba satu persatu di antara mereka diserang oleh seseorang yang tidak dikenal. Keadaan itu seketika dengan cepat berubah menjadi tidak kondusif. Seorang pelayan kemudian berlari ke ruangan Tuan Ji. Belum sempat pelayan itu menyampaikan apa yang terjadi, tiba-tiba saja ia ditusuk dari belakang hingga menembus tubuhnya. Dari sana, dalang dari semua kejadian ini keluar, dan itu adalah Kensen. "Tuan Ji, kita bertemu lagi." Merespon dengan cepat, Tuan Ji mengeluarkan pistolnya, menembak Kensen. Namun, semua itu tidaklah berarti, sebab Kensen dapat menghindari semua tembakan tersebut. Tidak hanya sampai di situ, Kensen bahkan mampu langsung melakukan serangan balasan. Dan alhasil, Tuan Ji berakhir di bawah telapak sepatu Kensen. "Dasar bodoh, kau mau menggunakan pistol melawan seorang job changer sepertiku," kata Kensen dengan sangat sombong. Beberapa detik kemudian, bawahan Kensen kemudian datang melaporkan jika mereka tidak menemukan Yelin dan Lingyu. Mendapatkan laporan tersebut, Kensen tentunya sangat kesal. Ia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membawa Tuan Ji, dan mereka pun akhirnya pergi dari sana. Lalu, berselang beberapa saat setelah kejadian tersebut, Yelin dan Lingyu akhirnya kembali ke rumah. Melihat keadaan rumah yang lampunya padam, membuat Yelin merasakan sesuatu hal yang tidak beres. Yelin yang baru saja memasuki pintu rumah seketika mencium bau cairan merah. Kemudian, ketika mereka menyalakan lampu, pemandangan yang sangat tragis langsung menyambut kedatangan mereka. Menyaksikan semua kengerian itu, Lingyu tentunya sangat shock dibuatnya. Namun di sini Yelin mencoba untuk menenangkannya. Di sana Yelin kemudian melihat sepucuk kertas yang tergeletak di atas meja. Mengambil kertas tersebut, dan di sana tertulis sebuah pesan dari Kensen. "Kalau kau ingin menyelamatkan ayahmu, bawa Yelin ke pasar gelap bawah tanah Kinceng. Jika tidak, kau tidak akan melihat ayahmu lagi."
Mengetahui semua itu, Ling Yu yang sangat marah lalu meminta agar ia juga ikut bersama Yelin ke tempat yang dimaksud. Namun, Yelin nampaknya tidak ingin menempatkan Ling Yu ke dalam situasi yang berbahaya, atau lebih tepatnya, Ling Yu pasti hanya akan menjadi beban. Karena Ling Yu masih memaksa ingin ikut, dengan terpaksa Yelin menghantam tunduk Ling Yu dan itu membuatnya seketika pingsan. Kemudian setelah membaringkan Ling Yu, Yelin yang telah bersiap kemudian langsung pergi ke tempat yang dimaksudkan Kensen. Kensen, akan kutunjukkan padamu betapa mengerikannya seorang Forbidden Curse Master yang tidak peduli dengan nyawanya sendiri. Begitulah perkataan Yelin menemani perjalanannya pergi. Kemudian dari sini slide berpindah dan kita akan dibawa langsung menuju ke pasar gelap bawah tanah kota Qincheng. Yelin yang sudah berada di sana berpikir jika dengan kecepatan pergerakannya mendatangi tempat itu, kedatangannya dan keberadaannya saat ini kemungkinan tidak diketahui. Namun, pemikiran itu langsung terpatahkan saat beberapa sinar laser menandai tubuhnya. Dan tentunya ini sama halnya dengan Yelin masuk ke dalam perangkap yang telah dibuat oleh Kensen. Dasar bocah, di zaman sekarang kau masih berlagak seperti seorang ninja. Apa kau penggemar Boruto? Jangan melawan, ikuti aku. Bos sudah lama menunggumu. Begitulah perkataan yang terucap dari seorang penjaga di sana. Apakah Yelin akan menerima begitu saja perkataan mereka, atau Yelin memutuskan untuk memulai pertarungannya saat itu juga? Untuk sekarang itu belum bisa diketahui, sebab dengan terpaksa cerita di video kali ini harus saya tutup sampai di sini dulu, dan kita akan melanjutkan ceritanya di video selanjutnya. Jadi begitu konco, semoga kalian suka dengan cara saya membawakan alur cerita. Jika kalian punya saran masukan, saya sangat berterima kasih jika kalian mau menuliskan itu di kolom komentar. Oke koncoku, terima kasih sudah mau mengklik video saya. Terima kasih atas waktu kalian yang sangat berharga. Maaf jika masih banyak kekurangan dari video saya. Tetap sehat untuk kalian semua tentunya. Dan begitulah ceritanya. Alhamdulillah selesai. Assalamualaikum.